Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diah Arumsari Nawang Ulan dengan NPM 2313031021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning dengan Pendekatan STEAM terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA N1 Waituba, yang diampu oleh Ibu Dr. Pujiati SPD MPD dengan Prof. Dr. Undang Rosidin MPD dan Ibu Rahmawati SPD MPD. Oke, langsung saja saya mulai presentasi tentang proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan STEAM terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA N1 Waituba. Oke, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu di sini ada daftar isi. Di sini ada judul poin-poin pentingnya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, dan yang ketiga ada metode penelitian. Oke, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya di sini tuh ada latar belakang. Latar belakangnya tentang kemampuan berpikir kritis itu merupakan kompetensi penting bagi peserta didik. Nah, dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Nah, namun di SMAN atau di sekolah 1 Waituba ini kemampuan ini masih rendah karena pembelajaran ekonomi itu cenderung menggunakan metode konvensional. Nah, itu yang berpusat pada guru dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Nah, model Project Based Learning atau PJBL dengan pendekatan STEAM (STEAM) dinilai mampu meningkatkan keterlibatan, kreativitas, serta kemampuan analisis siswa melalui aktivitas proyek yang integratif. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh penerapan PJBL STEAM terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA NY Tuba. Oke, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya di sini tuh ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan STEAM terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA N1 Waituba. Dan yang kedua, apakah penerapan model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan STEAM itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik secara signifikan. Dan yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap penerapan model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan STEAM dalam pembelajaran ekonomi. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini ada 3 juga. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan STEAM terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA N1 Waituba. Yang kedua, untuk menganalisis apakah penerapan model pembelajaran Project Based Learning ini dengan pendekatan STEAM dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik secara signifikan. Nah, yang ketiga, untuk mendeskripsikan respon peserta didik terhadap penerapan model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan STEAM dan pembelajaran ekonomi. Oke, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ini memberikan kontribusi terhadap kajian pembelajaran ekonomi berbasis PJBL atau STEAM. Dan untuk memperkaya referensi penelitian terkait peningkatan kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk manfaat praktis di sini guru menjadi alternatif model pembelajaran inovatif. Nah, untuk siswanya tuh lebih bisa meningkatkan kreativitas, keterlibatan, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, kalau untuk sekolahnya bisa menjadi dasar evaluasi pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran. Nah, untuk peneliti selanjutnya bisa jadi
acuan untuk peneliti selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya di sini ada landasan teori. Landasan teori di sini ada 4. Yang pertama itu ada project based learning atau PJBL. Nah, model pembelajaran berbasis proyek yang menekankan penyelidikan, pemecahan masalah, dan produk akhir. Nah, jadi membuat siswa itu lebih aktif, kolaboratif, dan berpikir tingkat tinggi. Dan yang kedua itu ada pendekatan STEAM ya, atau integrasi section teknologi, engineering, arts, dan mathematics. Nah, dapat mengembangkan kreativitas, inovasi, dan pemahaman konsep secara holistik. Nah, dan dapat mendorong pembelajaran kontekstual dan aplikatif. Oke, slide selanjutnya masih lanjutan dari landasan teori. Di sini yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kritis. Berarti siswa tuh punya kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, terus menarik kesimpulan dan memberi penjelasan dan melakukan regulasi diri. Nah, ini penting dalam memahami konsep ekonomi dalam membuat keputusan rasional. Nah, yang keempat itu ada keterkaitan PJBL dan STEAM dengan berpikir kritis. Nah, PJBL itu memfasilitasi pemecahan masalah nyata. Nah, kalau STEAM itu memperkuat analisis data, kreativitas, dan perancangan solusi. Nah, kombinasi keduanya itu meningkatkan keterampilan berpikir kritis secara signifikan. Oke, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada kerangka pikir. Nah, pembelajaran ekonomi di kelas itu sering masih bersifat konvensional, sehingga kemampuan berpikir kritis siswa belum optimal. Nah, model PJBL ini memberi pengalaman belajar melalui proyek nyata yang mendorong analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Nah, untuk pendekatan STEAM itu mengintegrasikan unsur sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika, sehingga pembelajaran lebih kreatif, aplikatif, dan holistik. Nah, kombinasi PJBL dan STEAM ini menciptakan proses belajar yang menuntut siswa berpikir kritis saat mengamati masalah, menganalisis data, merancang solusi, dan mempresentasikan hasil. Nah, untuk proses ini diasumsikan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran ekonomi. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada hipotesis. Nah, hipotesisnya itu ada 2, H0 dan H1. Nah, hipotesis 0 atau H0 itu tidak terdapat pengaruh signifikan penerapan model PJBL dengan pendekatan STEAM terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, untuk hipotesis alternatif atau H1 itu terdapat pengaruh signifikan penerapan model PJBL dengan pendekatan STEAM terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada metode penelitian. Di sini ada jenis dan desain penelitian. Nah, untuk jenisnya aku pakai kuantitatif. Nah, untuk pendekatannya itu pakai kuasi atau experimental design. Nah, desainnya itu pakai non-equivalent atau control group design. Nah, untuk kelas eksperimennya menggunakan PJBL dan STEAM. Nah, untuk kelas kontrolnya itu menggunakan pembelajaran konvensional. Nah, keduanya diberi pretest dan post-test. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya lagi. Di sini ada metode penelitian populasi dan sampel penelitian. Nah, untuk populasinya tuh seluruh peserta didik kelas X1 SMAN 1 Waituba. Untuk sampelnya itu tadi X1 IPS, eksperimen 30 siswa, dan sampel X1 IPS 2 kontrol 28 siswa. Nah, untuk tekniknya itu pakai cluster random sampling atau purpose sampling. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya lagi. Di sini ada metode penelitian variabel penelitian. Nah, di sini aku variabelnya pakai variabel X dan Y.
Nah, untuk variabel X itu variabel bebas. Itu isinya model pembelajaran PJBL dengan STEAM. Nah, untuk variabel Y-nya tuh terikat, yaitu kemampuan berpikir kritis. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini masih di metode penelitian tentang definisi operasional. Nah, PJBL dan STEAM itu termasuk variabel L. Nah, pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan science, teknologi, engineering, arts, mathematics dalam pemecahan masalah ekonomi. Nah, dan untuk berpikir kritis itu variabel Y. Itu diukur melalui tes yang menilai analisis, evaluasi, inferensi, penjelasan, dan regulasi diri. Oke, slide selanjutnya ini masih di metode penelitian yang judulnya tuh metode dan instrumen pengumpulan data. Nah, untuk instrumennya itu aku pakai tes kemampuan berpikir kritis yang berisi 30 soal. Terus menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk pengumpulan data itu aku pakai pretest itu sebelum perlakuan. Kalau proses setelah. Dan untuk dokumentasi data kelas, RPP, dan daftar nilai UAS, UTS, dan nilai harian. Oke, masuk ke slide selanjutnya lagi. Di sini masih di metode penelitian yang berjudul prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian di sini berisi kayak persiapan. Jadi persiapan itu ada surat izin penelitian, penyusunan, dan uji instrumen dan pelaksanaan. Itu menggunakan pretest kedua kelompok, terus pembelajaran 6 pertemuan, terus eksperimen antara PJBL dan STEAM, terus kontrol dan konvensional, terus menggunakan post test, terus untuk di akhir kita melakukan pengelolaan data, uji prasyarat, dan uji hipotesis. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, masih di metode penelitian yang judul poinnya itu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data di sini menganalisis deskriptif itu menggunakan Mean, SD, atau variance. Terus menggunakan uji normalitas atau Kolmogorov atau Smirnov. Terus menggunakan uji homogenitas atau Levens test. Terus ada uji N-gain atau melihat peningkatan. Terus menggunakan uji T juga, independent sample test. Terus menguji perbedaan signifikannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini slide terakhir tentang hasil atau rangkuman. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Project Based Learning atau PJBL dengan pendekatan STEAM terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran ekonomi di SMAN 1 Waituba. Nah, latar belakang penelitian adalah rendahnya kemampuan berpikir kritis akibat pembelajarannya itu konvensional, dan metode penelitiannya menggunakan kuasi eksperimental atau desain dengan dua kelas, yaitu eksperimen PJBL dan STEAM, dan kontrol konvensional. Data itu diperoleh melalui pretest atau post-test. Nah, lalu dianalisis menggunakan uji normalitas, homogenitas, N-gain, dan uji T. Nah, hasil penelitian itu diharapkan menunjukkan bahwa PJBL dan STEAM ini efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta memberikan manfaat bagi guru, siswa, sekolah, dan peneliti selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk teman-teman dan ibu dosen yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan STEAM terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMAN 1 Waituba. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih.